Orang rumah tangga kalau udah cerai apa sih biasanya alasannya? Sama kan, udah gak ada kecocokan, udah gak ada kecocokan lagi lah. Atau perbedaan visi misi, atau perbedaan sudut pandang yang bikin kita sama-sama gak nyaman kan bisa aja. Surat pemecatanku itu beredar, diedarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha. Ntar tak kasih biar bisa kalian masukin inset, gak apa-apa sekalian. Surat pemecatanku itu beredar tanggal 22 Juli dan itu disebarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha dari ujung Aceh sampai ujung Bali. Dan juga ditempelin di garasi-garasi, ditempelin di rumah makan ya itu ya. Supaya semua dan dikirimkan ke semua karyawan, ke ribuan karyawan dikirim semua ke lewat grup-grup ya. Karena memang tujuannya untuk ngasih tahu mereka secara masif kalau aku udah gak bekerja. Dan aku juga surat pemecatan. Itu tanggal 22 Juli. 22 Juli. Berarti praktis dari bulan Juli sampai sekarang mas ya? Nganggur mas. Ya, 4 bulan tuh terpuruk lah. Gimana gak terpuruk sih mas? Bayangin lu kerja sama orang 19 tahun. Ketika ngerasa ada masalah, nggak ada persidangan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba surat pemecatan beredar. Ya kan gue jadi mau berjuang, mau fighting, mau membela diri kan jadi males gitu loh. Dan ngapain gue harus membela diri atau nunjukin bukti-bukti atas tuduhan-tuduhan dia yang gue anggap nggak objektif lah. Karena bukti-buktinya ada semua tapi kan nggak ada persidangan buat saya. Ya berhubung harga diri surat pemecatan itu udah beredar dan disebarin sama perusahaan ke semua pengusaha, ke semua instansi, ke semua karyawan, ke publik. Ya terus buat apa saya membela diri di perusahaan lagi? Berarti kan alasan saya membela diri cuman buat mempertahankan posisi saya doang. Ya mendingan gak usah. Mas itu kan perusahaan keluarga. Saya kerja selama ini kan gak ada hitung-hitungan masalah uang sama bapak. Tugas saya mencari uang. Selama 19 tahun saya bikin jaringan agen, saya bikin jaringan operasional, saya bikin jaringan market. Kantor aja tuh mungkin nggak ada yang tahu tuh agen-agenku di mana aja. Selama ini aku nyari duit di mana aja tuh mungkin kantor nggak tahu mas. Jadi tugas saya hanya fokus di situ. Gitu. Saya sama bapak ya namanya ikatan kerja saya kan ikatan bakti. Bener bapak selalu bilang, oh ya perusahaan itu harus profesional, karyawan-karyawan, perusahaan-perusahaan, keluarga-keluarga. Kata-kata itu saya pegang mas. Tapi saya nggak pernah ada hitung-hitungan uang sama bapak. Karena saya sadar, walaupun itu perusahaan, buat saya itu orang tua mas. Jadi saya kerja sama bapak ikatannya bakti. Kalau saya niat nyari duit, kalian nggak akan nemuin saya di rumah kontrakan. Mungkin saya udah punya rumah sendiri di mana. Yang kalian lihat di depan itu bukan motor mas, mobil minimal. Karena memang saya nggak ada ikatan, nggak ada apa ya. Itulah mungkin bodohnya saya. Saya selama ini nggak ada tendensi uang selama bekerja. Makanya saya cuma fokus nyari uang buat perusahaan, mensejahterakan rekan-rekan kerja saya, dan bodohnya saya lupa untuk memikirkan diri saya sendiri. Tapi ya buat apa saya ngeributin pesangon, buat apa saya ngeributin gaji, buat apa saya ngeributin uang di perusahaan ke saya, sedangkan anak-anak saya, keluarga saya, adik-adik saya semua hidup dari pagi. Buat saya kan itu udah lebih dari cukup sih mas. Saya cuma punya NMAX mas, itu saya kredit sendiri itu dulu. Mobil itu ada? Nggak punya. Inventaris semua. Ntar surat penarikan inventarisnya juga bisa ini. Sama ngurusin bis juga. Bapak di Jakarta. Bapak kan di Jakarta buat ngembaliin bis dari Jakarta. Sedangkan aku di Timur itu mulai bikin manajemen. Oh ya gimana caranya gue jualan nih bis kalau dari Timur. Ya kan sistem keagenan yang sudah terbentuk pada saat itu Pati sama Kudus sama Purwodadi. Otomatis kan saya mikir dong, oh ya kalau di timur ini kan beda sama di barat. Di barat bis datang penumpang naik berangkat semua karena terminal Pulau Gadung pada saat itu. Tapi kalau di sini kan enggak mas, penumpang datang pagi berangkatnya sore. Berarti kan harus ada sistem order, sistem pesanan. Saat itulah saya bikin sistem, saya bikin sistem pakai gunain HT. Zaman dulu belum ada HP, ada cuman mahal lah. Perdana aja kalau nggak salah dulu sampai 500.000 mas. Itu saya gunakan sistem HT buat agen kalau ada penumpang minta. Ntar saya bikin tiap pagi itu bikin lembaran dari HVS tuh. Saya kotakin pakai penggarisan, saya bentuk denah kursi sampai dulu kan joknya 50, saya bikin sampai 50 misal 59 lah, 23 59. Ntar kalau ada orang dari Pati telepon, "Mas minta penumpang satu." Saya tulis Pati. Terus gitu tiap hari. Ntar pagi sampai sore di kantor menuin kursi. Terus siangnya nyiapin bis, sorenya sisa kursinya saya bawa ke Terminal Kudus, saya caloin ke
sama teman-teman buat jualan sisa kursi yang tersisa. Itu yang dilakukan Mas Rian selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tapi kan zaman semakin berkembang. Yang tadinya ada HT jadi ada HP, ada BBM, ya kan, mulai ada grup aplikasi. Jadi semua berubah lah sesuai dengan zaman. Sampai sekarang udah sistem komputer nih, aplikasi. Kita ngebuka kan harus ngejaga. Nah, mungkin maintenance ini yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga benernya, karena harus seperti agen-agenku, jaga kualitas pelayanan ke penumpang-penumpangku, jaga kualitas SOP standar operasional yang sudah aku terapkan ke semua rekan-rekan kerjaku yang ada di setiap wilayah. Makanya aku rotasi muter terus sampai jarang pulang. Mereka mempunyai lebih banyak resiko untuk bermasalah dalam hal apapun juga di dalam pekerjaan mereka. Kalau perusahaan atau nggak ada perwakilan dari perusahaan yang hadir di sisi mereka di saat mereka sedang mengalami masalah, terus mental mereka seperti apa? Mas, nggak gampang loh, nggak mudah loh orang bisa nyetir bis. Butuh mental, butuh kepercayaan diri yang luar biasa. Karena apa? Itu aset bis harganya miliaran. Satu, kalau kita ngomong dari segi finansial aja. Terus kedua, nyawa penumpang yang mereka bawa berapa? Jadi supir-supir bis itu, driver-driver bis itu bukan hal yang mudah untuk mereka kerjakan gitu. Karena mereka tahu dan sadar betul berapa harga aset uang yang mereka bawa dan berapa jumlah kepala manusia yang nyawanya bergantung sama dia yang mereka bawa. Kalau setiap mereka ada masalah, terus perusahaan nggak hadir, nggak mendampingi mereka, ya itu akan berpengaruh banget buat kepercayaan diri mereka, mental mereka, dan lain sebagainya. Berarti selama ini Mas Rian datang ke lapangan sebagai representasi dari perusahaan ke mungkin apa ya, kalau bahasa orang pabrik itu punya kisi ya, quality control ada kan? quality control. Oh iya. Nah kayak gitulah. Jadi saya maintenance itu lebih ke arah, oh iya SOP saya masih berjalan dengan baik apa enggak, oh iya penumpang-penumpang saya ada keluhan apa enggak, oh iya agen-agen saya punya ada masalah apa enggak. Itu terus 4 bulan terus. Habis itu saya pulang yes, buat minta maaf sama Pak Haji segala macam bla bla bla. Terus ya berusaha berusaha memperbaiki hubungan lah sama keluarga, paling enggak itu. Karena pada saat itu juga saya punya kesulitan yang hanya beliau yang bisa menyelesaikan, dengan harapan itu bisa memperbaiki hubungan saya dengan perusahaan dan saya dengan keluarga. Nah, pada saat itu beliau tetap nggak berkenan, jadi akhirnya ya sekalian pamitan. Berarti kan memang udah pada saat itu saya udah bilang sama teman-teman saya, jangan anggap saya tidak berjuang untuk kalian. Saya sudah berjuang. Tapi kalau memang yang punya sudah tidak berkenan, saya bisa apa? Makanya saya terus nunggu momentum. Saya coba tuh nyari ngelamar kerja di luar. Mana tuh Mas? Hah? Kemana tuh kira-kira? Ya ada lah. Ntar saya tuh. Tapi ya, tadi itu kan statement narasi-narasi kayak gitu keluar setelah video klarifikasi saya. Iya. Tapi kalau saya nggak bikin video klarifikasi, saya nggak akan bisa membuka lembaran hidup baru. Karena setiap perusahaan yang saya ketuk pintunya, pasti nggak akan percaya, Mas. Kalau saya udah bener-bener keluar, ya kan. Sedangkan saya juga punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Jadi itu anggaplah video itu sebagai langkah awal saya untuk memasuki langit baru dengan suasana yang baru. Tapi karena tangan saya ini memang ditempa dari kecil dengan besi dan hidup di tengah-tengah besi, saya nggak mungkin, Mas, mau kerja yang empuk-empuk kayak jualan roti, kan nggak mungkin. Hancur no roti, karena nggak, satu, bukan bidang saya, bukan fak saya, dan saya nggak punya pengetahuan di situ. Jadi sebisa mungkin saya akan berusaha kerja ya di industri yang berhubungan dengan transportasi juga. Entah jadi ya tukang bersih-bersih garasi, apa jaga satpam di garasi PO mana gitu kan. Itu kan masih hubungannya masih sama bersih-bersih juga gitu. Itu malah lebih menjiwai buat saya. Apalagi jadi debt kolektor yang buat nagih utang ke pengusaha-pengusaha bis misalnya. Kan lebih enak lagi, ya kan? Ya begitulah. Kok seandainya mungkin beliau dulu nggak ngambil keputusan untuk nyebarin surat pemecatanku ke semua pengusaha, ke publik, ke media-media sosial, ke ini, dalam artian ya mungkin saya ada kesempatan buat kembali. Tapi kalau kayak gitu udah dilakukan, sikap seperti itu udah dilakukan, berarti kan itu
bumerang yang beliau lempar sendiri dan akan kembali ke beliau. Terus itu sekaligus berarti kan statement yang sudah beliau buat, saya ini sudah tidak ada harganya di dalam perusahaan gitu. Kalau saya berjuang lagi ke sana dan orang akan melihat saya untuk kembali ke sana, jadi harga diri itu kepake buat saya, Mas. Jadi kalau itu sudah dilakukan, ya saya juga akan melakukan sesuai apa keinginan dia. Jadi statement itu keluar, saya nggak akan kembali, itu karena memang itu yang diinginkan sama beliau. Jadi buat saya nggak akan berjuang kalau saya disuruh fighting, disuruh berjuang untuk keselamatan perusahaan, disuruh berjuang untuk karyawan-karyawan saya di jalan, disuruh berjuang untuk pekerjaan saya all out, Mas. Nyawa saya aja saya taruhkan di depan. Tapi kalau suruh berjuang demi tahta, demi harta, maaf, saya nggak kayak gitu. Jadi mendingan ya sudahlah, kalian mau bikin narasi seperti apapun, monggo silahkan. Kalian tenang aja, saya nggak akan berusaha merebut lagi atau memperebutkan atau memperjuangkan posisi saya. Itu saya buat dulu untuk sebagai media branding, memperkenalkan perusahaan ke publik, sama memperkenalkan sosok di balik perusahaan yang yang selama ini memimpin Pak Haryanto, Bapak Haji Haryanto ke publik. Mungkin kalian juga nggak akan kenal sama Pak Haji kalau aku nggak mulai memperkenalkan beliau di media sosial, ya kan? Kalian ngeliat Pak Haji dari mana? Nah, kan begitu. Karena Pak Haji selama ini nggak pernah ngurusin, Mas, nggak pernah peduli soal media sosial. Aku yang peduli, makanya aku berusaha memperkenalkan, oh ya ini loh ada sosok istimewa di balik perusahaan bernama PO Haryanto. Nah, jadi pada saat itu saya buat untuk itu. Jadi ketika saya sudah selesai, otomatis selesai juga. Mungkin ntar namanya akan saya ganti. Jadi apa nih, Mas? Ya misalnya saya jualan ikan, ya berarti ikan cupang Rian Mahendra official gitu kan bisa. Intinya akan ngikutin project saya nanti ke depan. Tapi kalau untuk sebagai branding market perusahaan, jujur buat saya nggak terlalu pengaruh. Ada atau tidaknya media sosial di sebuah perusahaan transportasi buat saya tidak terlalu pengaruh. Untuk di bidang saya akap. Tapi kalau untuk di wisata, ya pengaruh banget. Karena kan target marketnya instansi, birokrasi, terus komunitas-komunitas. Tapi beda sama akap.